Suara saya bisa terdengar jelas ke anak-anak? Cek, cek. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Sehat semuanya? Mohon maaf ya, untuk koneksinya kita agak terganggu sedikit. Jadi kalau ada suara terputus atau apa, mohon dimaklumi. Ini pun video tidak saya aktifkan karena biar tidak mengganggu koneksinya. PTS-nya lancar anak-anak, ada yang benar semua untuk pilihan gandanya? Maaf, Mister, suaranya kecil, Mister. Kecil banget ya? Ya, Mister. Ini koneksinya mas, di tempat saya lambat banget wifi-nya. Bentar. Bagaimana mas, sudah bisa? Oh, Sudah lumayan, Mister. Sudah bisa? Suaranya sudah lumayan. Baik. Mohon maaf ya, videonya saya matikan biar tidak mengganggu koneksi. Untuk PTS-nya gimana anak-anak? Udah tahu hasilnya kan ya? Ada yang benar semua dari soal pilihan gandanya itu. Sekarang saya belum sempat ngecek keseluruhan. Besok harus saya cek waktu di sekolah. Karena hari ini saya masih di rumah. Yang nilainya tampil itu adalah nilai pilihan ganda, sedangkan yang IC-nya belum. Karena nilai IC harus dicek bersama pekerjaan anak dituntut harus dicek. Baik, untuk pertemuan hari ini kita insya Allah melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Ini adalah pertemuan yang ketujuh. Saya share screen dulu, semoga kuat. Kuat tampil ya di layarnya anak ya. Anak-anak, kita sudah ketemu beberapa kali ini soal ketemuan yang ketujuh. Kita masih di bab yang kedua ya. Kita masih di bab kedua, yaitu bab struktur atom. Untuk materi A, B sudah, materi B perkembangan dari atom sudah, konfigurasi elektron sudah, tinggal satu bagian yaitu di teori mekanika kuantum. Sehingga hari ini kita akan fokus membahas masalah mekanika kuantum. Langsung saja kita mulai. Aksesnya di akhir aja tadi. Di poin C itu ada 4 subbab lagi. Ada perkembangan relatif konfigurasi. Ini sudah kita bahas pertemuan ke-6. Yang belum ada dua ini, yaitu di materi ketiga dan materi keempat mengenai bilangan kuantum dan bentuk dan orientasi orbital. Insyaallah hari ini materi 3, 4 akan selesai. Langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu bilangan kuantum. Sebagaimana teori atom yang terdahulu bahwa atom itu memiliki proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron itu terletak di atom, sedangkan elektron ada di kulit atom. Namun sampai sekarang ahli itu masih belum bisa menentukan posisi elektron secara pasti, karena elektron itu ditemukan hanya kemungkinan, itu juga boleh jadikan di mana elektron ditemukan. Menurut
atom kecil dari elektron. Dia selalu bergerak, ukurannya kecil dan sulit di atom, sehingga hanya kemungkinan saja elektron bergerak. Nah, untuk memprediksi elektron bergerak dikenal sebagai bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah daerah kemungkinan elektron ditemukan. Ada 4 bilangan kuantum yang kita pelajari, yaitu ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimuth, ada bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, apa masing-masing dari bilangan kuantum? Langsung saja kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, yaitu bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan n kecil. Apa maksudnya? Bilangan kuantum utama n kecil itu menunjukkan ini, kulit atom. Jadi dia menunjukkan sebagai kulit atom. Misalkan ada atom kulitnya 1, kulitnya K, berarti nanti simbol n-nya adalah 1. Kalau kulit kedua, menurut Bohr kan disebutkan dengan L. Kalau bilangan kuantum disebutkan dengan n nilainya 2. Kulit ketiga adalah M, nanti n-nya 3. Kalau kulit keempat disebutnya n, n-nya adalah 4. Berarti nilai n itu adalah bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 sampai 7 sesuai dengan kulit atom. Yang kedua, setelah bilangan kuantum adalah bilangan kuantum azimuth. Bilangan kuantum azimuth disebutkan dengan L kecil. Jadi ada n kecil, kalau sebelumnya tadi kan n kecil ya, bilangan kuantum utama n kecil. Kalau yang kedua ini adalah L kecil, menggunakan huruf kecil semua. Nah, menyatakan apa bilangan kuantum azimuth itu? Bilangan kuantum azimuth yang disebutkan dengan L itu menyatakan subkulit. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh teori mekanika kuantum, mekanika global, di dalam kulit atom itu masih ada subkulit lagi. Nah, subkulit itu kita kenal di dalam konfigurasi kemarin, ada S, ada P, ada D, ada F. Ini adalah subkulit atom. Nah, subkulit atom ini nanti menentukan harga L. Ketentuannya bagaimana? Nah, ingat semua ini aja, ketentuannya ini ya. Jika subkulitnya S, harga L-nya itu sama. Ini ketentuannya. Jika subkulitnya B, harga L-nya adalah 1. Kalau subkulitnya D, berarti harga L-nya adalah 2. Kalau subkulit F, harga L-nya adalah 3. Ini ketentuannya, harus anak ingat. Nah, untuk detailnya, lewat contoh akan saya contohkan dengan contoh yang sudah dipahami. Yang ketiga, ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan orientasi orbital dalam ruang sekitar inti atom. Harganya adalah plus minus dari L, berarti dari L sampai plus L. Jadi bilangan kuantum magnetik hubungannya dengan L tadi. Nah, bagaimana bentuknya? Sesuai dengan ini. Sesuai dengan bentuk dan orientasi orbital. Anak-anak mungkin asing ya dengan istilah ini. Orbital yang kita kenal atau subkulit yang kita kenal kemarin kan ada 4. Ada S, ada P, ada D, ada F. Nah, gambar-gambar ini adalah fungsi gelombang dari persamaan Schrödinger. Yang pertamanya kompleks itu jika digambar di dalam diagram Cartesius bentuknya menjadi seperti ini. Untuk orbital S itu bentuknya lingkaran penuh mengenai sumbu X, mengenai sumbu Y, dan mengenai sumbu Z. Jadi lingkaran penuh kalau subkulit S. Kalau subkulit P ada 3 jenis. Ada yang searah dengan sumbu X dengan sebagai BX, dengan sumbu Y dengan sebagai PG, dan juga dengan sumbu Z dengan sebagai PZ. Dan gambar-gambar ini nggak kawin, itu hasil dari perhitungan secara matematika. Nah, dipakai untuk apa orbital ini? Orbital ini digunakan untuk pembentukan tindakan kimia di bab selanjutnya. Nah, karena di diagram Cartesius itu kan ada sumbu yang bernilai positif, ada yang
Kalau D nanti punya 5 orbital, kalau F punya 7 orbital. Kenapa kok dapatnya 7 kok 5? Karena didapatkan dari nilai plus minus L-nya tadi. Kita ulangi. Untuk orbital S, harga M-nya bagaimana? Plus minus 0. Karena itu berarti cuma ada 0 aja. Kalau ini subkulit B, harga L-nya kan 1 tadi ya. Kalau 1, berarti ada min 1, ada plus 1, ada 0. Makanya ada 3 orbital. Nanti kita detailkan. Nah, yang kalian harus tahu itu di sini yang harus benar-benar dikuasai, bahwa bilangan kuantum magnetik atau M menunjukkan orientasi orbital, dia ke suhu positif atau ke suhu negatif, nilainya plus minus dari L. Jika subkulitnya adalah S, harga L-nya adalah 0, sehingga harga M-nya hanya ada orbital 0 saja. Makanya di gambar cuma ada 1. Kalau subkulitnya B, harga L-nya 1, harga M-nya plus minus dari 1, berarti ada min 1, ada 0, ada plus 1. Ada berapa gambar tadi? Ada 3. Begitu juga untuk yang D, subkulit D, harga L-nya 2. Harga M-nya berarti mulai dari 2 sampai plus 2. Berapa gambar? Ada 5. Jadi ada 5 orbital. Tidak untuk yang M. Ikuti aja ya. Yang terakhir adalah bilangan quantum spin. Bilangan quantum spin itu menyatakan arah perputaran elektron. Elektron berputar 2 arah. Ada yang berlawanan dengan jarum jam, ada yang searah dengan jarum jam. Yang berlawanan digambarkan dengan spin ke atas, nilainya adalah positif. Kalau yang searah digambarkan dengan panah ke bawah, nilainya negatif. Jadi ada positif, ada negatif. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Setengah itu maksudnya apa? 1 itu menunjukkan elektron yang ditanyakan, sedangkan 2 adalah isi dari masing-masing orbital. Jadi ketentuannya nanti begini anak-anak ya. Ini kan ada orbital 0. Orbital 0 boleh diganti dengan kotak. Setiap kotak ditempati oleh 2 elektron. Elektronnya satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Karena yang diminta adalah salah satunya, maka tentunya 1 dari 2 elektron. Itu adalah konsep bilangan kuantum. Nah, kalau masih konsep, biasanya anak-anak masih bingung. Biar nggak bingung, kita langsung ngambil ke contohnya aja. Ini saya stop share. Terus saya gunakan kamera HP. Aktifkan dulu bentar ya kamera HP. Semoga kuat. Kita akan belajar bagaimana menentukan bilangan kuantum di soal. Biasanya soalnya begini. Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir pada. Nah, jadi soalnya mesti identik begini. Kita ngambil contoh misalkan ini. Saat sampai membuat konfigurasi elektron berakhir di 4s1. Nah, tugasnya adalah menentukan ini. Bilangan kuantum yang 4 tadi. N-nya berapa, L-nya berapa, M-nya berapa, S-nya berapa. Nah, agar tahu, kok ngeblur ya, bentar ya. 4 bilangan kuantum itu meliputi N, nah ini, L, M, dan S. Jadi kita harus menentukan 4 ini. Konfigurasi elektron yang kita miliki adalah 4s1. Artinya, berakhir di kulit keempat, subkulit S sebanyak 1 elektron. Nah, berapa N-nya? N itu adalah menyatakan kulit. Di kulit berapa dia berada. Ini kan ada angka 4 itu ya. Nah, angka 4 inilah yang disebut sebagai kulit. Sehingga nilai N-nya adalah 4. Sampai sini ada masalah enggak? Berarti N-nya 4. Bagaimana dengan L-nya? L itu berhubungan dengan ini, dengan subkulit. Subkulitnya kan S. Kalau S, tadi dikasih nilai berapa L-nya? Kasih ingat. Kalau subkulitnya S, harga L-nya dikasih nilai 0.
Yang tadi, yang awal tadi. Dikasih nilai 0. Nah, kalau sudah 0, sekarang bagaimana dengan M? M itu kan nilainya plus minus dari L. Karena L-nya 0 berarti plus minus dari 0. Ada berapa orbital tadi? Hanya ada satu orbital, yaitu orbital 0. Setiap orbital boleh digambar dengan kotak. Kalau 0 saja berarti punya satu kotak, yaitu kotak 0. Ngelek ya? Bentar. Kamera. Nah, saya ulangi. Karena L, subunitnya L, subunitnya S, L-nya 0, harga M-nya adalah plus minus 0. Karena 0, dia hanya satu. 0 aja sehingga dianggap punya satu kotak. Nah, ini disebut sebagai orbital 0 atau kotak 0. Lah isinya berapa elektron? Isinya satu. Kalau satu, digambarkan menghadap ke atas dulu. Nah, gambar panah menghadap ke atas ini berhentinya ada di kotak mana? Karena di kotak 0, berarti nilai M-nya adalah 0. Bagaimana dengan S? Spinnya. Karena dia menghadap ke atas, perjanjiannya tadi apa? Kalau menghadap ke atas, tandanya adalah plus. Plus berapa? Ya plus setengah. 1 dari 2 elektron. Itu kalau 4S1. Kita kembangkan. Kalau menjadi 4S2 misalkan. NLMS. N-nya berapa, Rek? Kalau yang ini. N-nya sama, dari sini ngambilnya. Berarti 4. L-nya juga dari sini. Berarti L-nya adalah 0. M-nya plus minus dari ini juga tetap satu kotak, kotak 0. Berarti ini pasti 0 ya. Isinya 2. Kalau isinya 2, satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Lah yang menghadap ke bawah ini ada di kotak mana? Tetap di kotak 0. Sehingga nilai M-nya juga 0. Bagaimana dengan S? Karena dia menghadap ke bawah, nilainya menjadi min. Min berapa? Min setengah. Gitu. Jadi untuk S nilainya cuma 2. Plus atau min saja. Kalau masih S biasanya masih bingung. Kita kembangkan yang P. Misalkan ada 3P3. Kita cari NLMS-nya. N-nya berapa kira-kira? 3. L-nya? L-nya? Hah? L-nya dari ini. Dari subkulit P. Kalau dari subkulit P, L-nya adalah 1. Bagaimana dengan M? M-nya plus minus 1, berarti nanti ada 3 orbital. Kita gambar orbitalnya. Ada kotak 0, ada kotak min 1, ada kotak plus 1. Karena nilai M adalah plus minus dari L. Kalau L-nya 1, berarti plus minus dari 1, yaitu mulai dari min 1, 0, dan plus 1. Baru kita isi elektronnya. Dia punya 3. 3 kita bawa ke sini. 1, 2, 3. Berhenti di kotak mana dia? Elektron terakhirnya. Berhenti di kotak plus 1. Kalau berhenti di kotak plus 1, berarti nilai M-nya adalah positif 1. Begitu cara nulisnya. Kalau berhenti di kotak min 1, berarti M-nya adalah min 1. Jadi tergantung elektron itu berhentinya di mana. Terakhir ada di mana. Bagaimana dengan S? S-nya ini menghadap ke atas. Kalau ke atas berarti positif setengah. Sama kayak tadi aturannya. Itu untuk 3P3. Kita kembangkan. Misalkan ada 3P5. Karena P masih umumnya kan 6. NLMS. N-nya berapa? 3. L-nya? L-nya? 1. M-nya? M-nya berarti ada 3 kotak sama ya? Iya. Kotak 0, min 1, plus 1. Isinya berapa ini?
Hasilnya 5. Kita bawa ke sini. 1, 2, 3. Terus dipasangkan ke bawah. 4, 5. Berhenti di kotak mana yang terakhir? 0. Berarti M-nya adalah 0. Bagaimana dengan S-nya? Menghadap ke atas atau ke bawah yang terakhir tadi? Ke bawah. Ke bawah. Kalau ke bawah berarti nilainya min setengah. Gitu ya? Bisa anak-anak? Bisa, alhamdulillah. Terakhir, kita ngambil 3D5 misalkan. Sebentar, mau saya jatuh. N, L, M, S. N-nya berapa? 3. 3. L-nya berapa? 3. 2. 2. Ada berapa kotak berarti? Plus minus dari 2. Berarti ada 5 kotak. Ada kotak 0, min 1, min 2, plus 1, dan plus 2. Ada berapa elektron di sini? 5. 5. Kita sebar. 1, 2, 3, 4, 5. Berhentinya di kotak mana? Plus 2. Plus 2. Bagaimana dengan spinnya? Plus setengah. Nah, gitu. Bisa ya? Bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Anak-anak bisa. Nah, ini adalah cara menentukan bilangan kuantum secara langsung. Nah, kalau di soal ujian apakah seperti ini soalnya? Ternyata tidak. Kalau di ujian nggak cukup seperti ini soalnya. Ada pengembangan. Misalkan gini. Soalnya, tentukan, kayak tadi soalnya ya, bilangan kuantum elektron terakhir tidak langsung konfigurasi, tapi misalkan gini, 16S32. Berarti ada simbol atomnya. Belum ada konfigurasinya. Berarti tugas kita apa? Membuat konfigurasi elektron. Yang dikonfigurasi itu yang bawah apa yang atas? Yang bawah. Yang bawah. Berarti jumlahnya 16. Gimana konfigurasi? 1S2, gitu ya kayak kemarin ya. 2S2, 2P, 6. Ini masih berapa? Masih 10. Berarti masih kurang. 3S2, terus 3P, 4. Lah yang terakhir ada di kulit mana ini? P. Di 3P4 ini. Berarti yang kita urus ya yang ini aja. Berarti kita tulis lagi ada 3P4. Kalau udah ketemu 3P4 baru kita cari ininya. Gitu. N-nya berarti berapa? 3. 3. L-nya berapa? 1. Ada berapa kotak di sini? 0, min 1, plus 1. Isinya berapa elektron? 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berhenti di kotak mana yang terakhir? Min 1. Min 1. Bagaimana nilai S-nya? Min setengah. Nah, begitu caranya. Bisa anak-anak? Bisa. Mudah ya? Bisa, Mister. Alhamdulillah. Jadi nanti tugasnya anak-anak juga seperti ini di Google Classroom. Ada yang kayak tipe pertama tadi, ada kayak tipe yang kedua ini. Tipe yang kedua inilah yang sering keluar di ujian, baik PTS, PAS, UKK, maupun di UTBK. Gitu ya? Jadi anak-anak harus siap saat menghadapi berbagai soal yang diberikan. Nah, kalau gitu ada pertanyaan dari anak-anak, silakan. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Bisa, Mister. Ya. Yang menentukan L tadi itu gimana, Mister? Untuk menentukan L, tetap buka PowerPoint saya ya. Biar anak-anak langsung tak search lagi.
Ini Mas, untuk menentukan L. L itu adalah plus minus dari S-nya. Ada ketentuannya di sini tadi. Jika subkulitnya S, ingat-ingat ya, kalau subkulitnya S, harga L-nya 0. Kalau subkulitnya B, harga L-nya 1. Kalau subkulitnya D, L-nya 2. Kalau subkulit F, L-nya 3. Ini ketentuan. Jadi nggak boleh mengubah ketentuan ini. Oke, Ada siap. pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Mister, nanti PowerPoint-nya di-share kan, Mister? Ini di modul sudah ada, Mbak. Di modul yang pertemuan berapa itu sudah ada, tinggal di-download aja. Untuk PowerPoint-nya saya belum berani bagikan lagi nih ya. Belum dapat izin lagi yang bagian. Tak cari izinnya dulu. Oke, makasih, Mister. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, cukup berarti. Anak-anak akses di pertemuan 7 ya. Kalau pertemuan 8 belum. Kita pertemuan 8 masih hari Rabu apa Senin, Selasa Rabu ya. Ya kok lupa jadwal 3. Nanti kalau ke Google Classroom, ambil yang pertemuan 7 dulu. Baik, sebelum saya tutup, saya cek dulu kehadirannya, karena kayaknya belum lengkap ini, masih 31 kurang 1 anak kayaknya, yang belum gabung. Saya cek dulu ya. Ainara ada? Ainara? Itu 10-2, Mister. Ya Allah, sorry. Belum tak geser ke 10-3 ya. Ini ya Mbak ya, 10-3 ya. Sorry. Ahmad Arianto ada? Ada, Mister. Ahmad Amar? Hadir, Mister. Amare? Hadir, Mister. Anissa? Nadia? Anissa Tri? Hadir. Hadir, Mister. Aufa Ifta? Tidak ada. Aufa? Aura, sorry. Aura Ifta. Krisnanda? Hadir, Mister. Dewi Retno? Hadir. Diova? Hadir, Mister. Diva? Hadir, Mister. Fikri Murtado? Hadir, Mister. Enrico? Hadir, Mister. Felicia? Hadir, Mister. Helmi Yahya? Hadir, Mister. Jihan? Hadir, Mister. Arelda? Hadir, Mister. Muhammad Syifaul? Akmal? Putus suaranya ya. Akmal ya tadi yang baru ngomong ya. Putus soalnya suaranya. Iya, Oke, siap. Muhammad Kautsar? Hadir. Mirza? Hadir, Mister. Rizky? Hadir, Mister. Syafli? Hadir, Mister. Nafiza? Hadir, Mister. Nail Izaz? Nakaisha? Hadir, Mister. Melisa hadir. Oke. Nakaisha? Hadir, Mister. Natasha Najwa? Hadir, Mister. Nawa? Hadir, Mister. Nawa? Naila? Hadir, Mister. Dimas? Hadir, Mister. Raditya? Hadir, Mister.
Ranjito, Hadir, Mister. Yuki, Yuki, G Mas. G Mas. Zahra. Hadir, Mister. Berarti yang belum datang Syifaul ya? Syifaul sama Aura. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-8. Jaga kesehatannya. Assalamualaikum.